Shalom pemirsa. Shalom. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan tentunya ditemani oleh istri saya Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, ada sesuatu yang istimewa pada hari ini karena kita akan mengadakan seminar di Good News Program dengan topik yang sangat penting sekali, yaitu tentang mental health awareness. Maksudnya apa sih ini, Dep? Ini tentang kesehatan mental kita gitu ya. Right. Jadi yang perlu diperhatikan zaman sekarang ini bukan cuma kesehatan fisik. Banyak orang kan takut tuh kena virus COVID-19. Tapi lebih daripada itu ada dampak-dampak pada jiwa kita yang juga perlu diperhatikan. Oh itu ya, jadi makanya kita bisa belajar bersama-sama mengatasi tekanan kehidupan gitu ya. Jadi pemirsa sekalian, tentunya kita tahu kadang-kadang pada waktu kita mendengarkan sebuah berita atau membaca sebuah artikel, kenapa ada orang yang bisa bertahan kokoh di dalam menghadapi tekanan masalah kehidupan, tetapi yang lain ada orang yang sampai mengambil satu langkah yang sangat fatal, yakni bunuh diri. Nah tentunya hari ini kita bersama-sama menghadapi pandemik. Pandemik itu artinya adalah suatu epidemi atau permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Nah makanya tentunya saya percaya bahwa tema ini akan sangat berguna banget ini bagi setiap daripada kita. Tetapi tentunya sebelum nyambung, jangan lupa juga untuk apabila Anda belum pernah subscribe di YouTube channel daripada Anugerah Ministries. Sekarang waktunya Anda bisa bantu kami untuk subscribe. Supaya kami tahu bahwa Anda juga memberikan support kepada kami, supaya kami boleh mencapai subscriber lebih banyak. Kami punya goal yakni 30.000. Supaya pada waktu kami upload video-video baru akan lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati. Alright? Ya. Narasumber kita siapa? Narasumber kita hari ini adalah Tirsa ya. Dia ini anak dari pasangan hamba Tuhan, yaitu Pastor Roni Daud Simeon dan juga Pastor Nancy. Yes, oke, Tirsa Anastasia Malaiholo. Nah saat ini Tirsa ada di Los Angeles dan kita percaya bahwa satu sacrifice nih, karena di sana sudah sekitar jam 11 malam pada waktu kita lagi recording pada saat ini. Dan juga sesuatu yang berbeda, tentunya ada banyak juga teman-teman yang ngikutin seminar ini. Ya, menyapa setiap daripada Anda teman-teman yang on air bersama dengan kami as we speak right now. Kami berdoa biarlah nanti materi yang dibagikan akan juga menjadi berkat buat Anda sekalian. Amin. Semoga apa yang Anda terima juga akan dapat empower atau memperlengkapi setiap daripada teman-teman yang bersama dengan kami di seminar. Dan tentunya nanti juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Oleh karena itu, kita akan saksikan satu cuplikan video singkat yang satu ini. Seringkali kita berpikir, waktu melayani di gereja, kita harus tampil sempurna dan kudus. Kita akan merasa kurang Kristen atau kurang rohani kalau mengalami depresi dan kecemasan. Dan akhirnya kita memendam apa yang kita alami untuk menghindari rasa malu. Bahkan tidak sedikit juga yang akhirnya mengambil jalan dengan mengakhiri hidupnya agar berhenti dari semua rasa sakit dan depresi. Meskipun tidak terlihat, namun mental yang sakit itu sama buruknya dengan sakit fisik. Bahkan bisa lebih berbahaya untuk hidup kita. Pada episode Good News kali ini, kita akan membahas mental health awareness bersama narasumber Tirsa Anastasia Malaiholo, seorang counselor pada sebuah community dan counseling center di Riverside, California. Tirsa banyak menangani kasus pada anak-anak maupun remaja serta pasangan dan keluarga. Dan Tirsa juga merupakan seorang yang ahli di bidangnya. Tuhan itu sungguh rindu agar setiap kita bisa sehat secara jasmani, rohani, serta mental. So, jangan lewatkan episode ini hanya di Good News Program. Jadi pertama-tama kita fokus kepada hal-hal yang belum berubah, yang tidak berubah.
Anda menyaksikan Good News Program bersama kami. Hari ini tema kita adalah Mental Health Awareness. Langsung aja kita tampilkan narasumber yang sudah kita nanti-nantikan bersama, yaitu Tirza Anastasia Malaiholo. Shalom Tirza. Halo semuanya, thank you ya loh Tirza atas kesempatannya, atas waktu yang kamu berikan kepada kami di Good News Program. Sure, thank you semuanya. Sebelum kita masuk ke materi nih, mau catching up dulu sama Tirza. So how's marriage life nih, pasangan pengantin baru? Iya, akan jalan 3 bulan, tanggal 24 Oktober ini. Wow. So far so good, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang masih ngalami adaptasi dan aku percaya masih akan terus sampai kapanpun harus terus beradaptasi dengan pasangan gitu. Jadi lagi belajar menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan yang baru, rutinitas yang baru, dan juga belajar untuk lebih mengatur keuangan sekarang. Oke. Tapi tentunya Tirza sebagai seorang counselor juga, apakah hal itu sedikit banyak membantu kamu dalam istilahnya men-tackle, dulunya ngerti teori, sekarang kamu harus praktek nih? Iya dong. Ya sangat beda yang dipelajari teori sama praktek. Nyatanya so much more difficult, lebih sulit, lebih challenging. Tapi it's a humbling experience. Humbling experience, alright. Ini pertanyaan terakhir sebelum masuk materi tentang kondisi COVID yang ada di Amerika dan sebentar lagi 2 minggu lagi nih ya, kalian mau election nih di sana, gimana nih? Ya. Well, so far kita selalu keep ourselves informed dengan perkembangan politik yang ada, jadi terus terbuka dengan informasi-informasi yang ada. Biasanya si Sam, suami Tirza, yang lebih inform, ini loh tentang politik, biasanya dia tunjukin Instagram post. Tapi keadaan so far bagus, lagi tenang. Especially yang di Riverside tempat kami tinggal. Alright, good. Praise the Lord. Kita mau masuk pada topik nih ya, seminar kita hari ini, yaitu Mental Health Awareness. Nah, bisakah Tirza memberikan background sedikit kenapa mental health ini perlu untuk kita pelajari dan apa sih yang dimaksud dengan mental health? Yes, silakan. You also welcome to share your screen if you need to. Go ahead. Sure. Kalau gitu saya akan langsung share screen untuk presentasinya hari ini. Kita seperti belajar ada di kelas, tapi semoga semuanya semangat untuk belajar. Jadi judulnya adalah Mental Health Awareness, dan seperti pertanyaan dari Ibu Debbie tadi, yaitu apa itu kesehatan mental atau jiwa. Jadi pertama-tama menurut WHO, kesehatan jiwa didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang itu merasakan sejahtera. Jadi itu dinamakan sehat secara jiwa atau mental. Nah, biasanya bagaimana kita tahu kalau kita sehat atau enggak, ditandai dengan beberapa kriteria tertentu, seperti contohnya kita tahu potensi kita itu apa, dan panggilan Tuhan atas hidup kita itu apa, dan kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan misalnya. Lalu yang kedua, kita bisa mengatasi situasi yang menekan, kita punya coping skills yang sehat, yang bagus. Dan yang ketiga, kita bisa berfungsi, bekerja secara produktif dalam tempat kerja kita, bisa berfungsi produktif dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan juga berrelasi dengan sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi itu singkatnya tentang mental health, tentang kesehatan jiwa. Nah, tentunya kita tahu nih Tirza bahwa pada waktu tentang masalah COVID ini masalah yang sangat global sekarang ya. Nah, saya kemarin ada seorang kenalan saya yang baru saja mengkontak nih. Dia cerita, tanya kepada saya bagaimana kabarnya, bla 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 dan yang lain-lain, dan tentunya saya tanya, kabar kamu gimana, kok nggak ada lama nggak ada kabar gitu loh. Kemudian saya cukup terkejut nih atas jawaban dia, karena dia berkata bahwa selama 9 bulan ini dia hampir nggak pernah keluar rumah. Wow. Karena suaminya parno kelas berat gitu. Jadi takut sakit, takut ketularan, apalagi mereka punya satu pengalaman, dulu pernah punya anak yang meninggal gitu. Sehingga Tuhan sudah karuniakan kepada mereka 2 anak lagi yang baru, dan mereka karena itu si suami jadi parno banget gitu loh. Jadi ketakutan banget gitu. Jadi jangan-jangan ini nanti terjadi itu. So, what do you say about all this, Tirza? Silakan. Tentunya karena COVID ini adalah pandemi, jadi semua orang
merasakan hal yang sama, merasakan ini hal yang baru, mereka nggak tahu cara mengatasinya. Lalu saat sudah beradaptasi, misalnya di bulan-bulan pertama COVID saat itu kita harus ada isolasi, kita berusaha untuk adaptasi, lalu udah boleh keluar lagi, bersosialisasi lagi. Nggak lama kemudian harus lockdown lagi. Iya, jadi itu membingungkan. Jadi kita susah ya, membingungkan, baru adaptasi, habis itu harus di lockdown lagi, terus open lagi, lockdown lagi. Jadi mau tanya siapapun ini tetap hal yang baru bagi semua. Jadi wajar untuk merasakan depresi, dan juga penelitian terutama di Amerika dinyatakan bahwa depresi dan tingkat kecemasan meningkat 3 kali lipat saat COVID ini, gitu. Right. Nah, Tirza boleh jabarkan lebih dalam nggak kenapa ada orang-orang yang bisa menghadapi tekanan permasalahan kehidupan itu dengan baik, ya kan? Seperti kalau diibaratkan di Alkitab itu perumpamaan tentang 2 macam rumah yang terkena badai topan gitu kan ya. Yang satu karena dasar fondasinya itu kuat dari batu karang, makanya dia tetap berdiri kokoh, tapi ada yang didasarkan di atas pasir dan itu akan roboh. Ini apa kaitannya dengan kesehatan mental kita dan keadaan hidup kita menghadapi pandemik di depan mata ini? Ya. Nah, itu semua kembali dengan resiliensi, tingkat resiliensi kita masing-masing ya. Jadi resiliensi itu adalah tingkat ketahanan emosional kita menghadapi tekanan gitu. Nah, beberapa itu bisa tingkatnya seberapa banyak, seberapa tinggi atau rendahnya kita punya resiliensi, itu salah satunya ditentukan dari genetik sejak lahir. Tapi sebagian besar ditentukan dengan lingkungan hidup kita gitu. Misalnya saat kita tumbuh besar, bagaimana parenting orang tua kita. Misalnya kita dibesarkan dengan orang tua yang sangat cemas, yang panikan gitu. Tentunya sebagai anak kecil kita observe itu dan kita lihat, oh itu wajar ya, kita harus cepat panik gitu. Nah, jadi kita bisa lihat resiliensi bisa ditentukan dari parenting, juga tingkat ekonomi saat mereka beranjak dewasa, di tempat di mana kita dibesarkan, apakah tempat itu tempat aman atau nggak aman, itu semua membentuk tingkat ketahanan kita menghadapi tekanan gitu. Jadi itu namanya disebut resiliensi. Nah, itu mungkin yang membedakan di mana satu orang bisa cope, bisa mengatasi dengan sehat, bisa tetap bersosialisasi dengan baik, tetap mengambil precautious steps, tapi tetap berpikir rasional. Tapi ada juga orang-orang yang sangat panik gitu. Jadi tentunya ditentukan dengan keadaan-keadaan yang pengalaman yang dialami masing-masing gitu. Tirza, di slide nomor 4. Di sana Tirza mengatakan bahwa menurut WHO dikatakan bahwa menurut statistik dari 1 di antara 5 orang dikatakan menderita isu kesehatan jiwa. Nah di Zoom ini ada beberapa orang, lebih dari 20 orang nih, atau mungkin lebih dari 30 orang. Apakah berarti dari statistik ini berarti 6 orang di antara kita itu menderita tekanan jiwa saat ini, as we speak? Ya. Kayaknya 30-30-nya mendapatkan tekanan, tetapi nggak semuanya panik kan gitu ya Tirza ya. Ada yang bisa mengatasi dengan baik, ada yang nggak bisa. Can you explain about this, Tirza, please? Sure. Jadi kita biasanya itu dia stigmanya kita akan mental health itu mungkin negatif ya, apalagi di negara Asia gitu. Kita berpikir, oh kalau kamu punya gangguan kejiwaan kamu pasti gila gitu ya. Lah, kamu kurang beriman lah gitu. Sedangkan kesehatan jiwa itu misalnya isu-isu kesehatan jiwa bisa seperti kita mengalami stres, kecemasan, mengalami depresi ringan, mengalami grieving, kehilangan orang yang dicintai. Itu sebenarnya kita atau enggak misalnya kehilangan kerjaan, itu kita terganggu secara jiwa tentunya gitu. Jadi not necessarily harus sekali, gitu. Jadi enggak harus gila gitu maksudnya ya. Bicara tentang kesehatan jiwa itu adalah bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya gitu kan ya. Betul. Nah, di sini kalau Tirza boleh bring back satu slide sebelumnya. Jadi umpamanya mental health itu seperti kita ada di tangga yang berkelanjutan. Jadi antara kita naik, di mana naik ini mungkin kita merasakan puas,
positif, kita bisa berelasi dengan baik, komunikasi sehat dengan pasangan, dengan teman-teman. Tapi ada juga momen-momen di mana kita di titik terendah di tangga itu, di mana kita mengalami depresi, mengalami cemas, tidak motivasi. Jadi tergantung, itu semua ditentukan lagi-lagi dengan keadaan hidup, stres, dan juga turunan atau genetik. Jadi bukan berarti kita harus stick di satu tempat berarti mendapat diagnosa tertentu, misalnya berarti kamu akan seperti itu seumur hidup. Belum tentu seperti itu kita bisa naik turun tangga, dan tentunya bisa juga ditentukan dengan relasi kita sama Tuhan, itu penting juga. Oke, nah Tirza, kalau misalkan ada orang yang sudah menyadari nih bahwa kesehatan mental atau jiwanya itu tidak terlalu baik, dan dia sudah sadar nih kalau karena tekanan ataupun pengaruh kehidupan dari latar belakang keluarga, dia itu berada di bawah tangga gitu ya. Nah, apa yang perlu dia lakukan supaya bisa merubah kesehatan mental atau jiwa dia ini? Ya, pertanyaan yang bagus. Yang aku apresiasi dari orang tersebut, itu bagus sekali dia bisa menyadari latar belakang keluarganya seperti apa, dan juga kira-kira dia tuh cenderung bisa merasakan apa dengan latar belakang seperti itu. Jadi pertama-tama mengakui dulu apa yang dia alami, yang dia rasakan. Lalu yang kedua, menemukan orang-orang yang bisa dia percayai, tentunya mungkin dewasa rohani juga, di mana dia bisa mengekspresikan perasaannya. Misalnya dia masih struggling sama insecurities, masih struggling dengan trauma-trauma masa lalu, tentunya bagus untuk dia mengekspresikan dengan orang-orang yang terpercaya. Dan apalagi kalau dia misalnya mau mengambil langkah selanjutnya, mau bertemu konselor atau psikolog, psikiater, itu lebih bagus lagi. Alright. Nah Tirza, cuman kan gini, dengan adanya kita harus lebih banyak di rumah, terus kemudian kita nggak bisa bersosialisasi. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan supaya mental kita tetap sehat, supaya kita istilahnya nggak jadi gila gitu loh? Ya. Pertama-tama kan kita seringkali fokus dengan pertama dimulai dari pikiran dulu. Kita seringkali fokus dengan perubahan yang ada, ketidakpastian yang ada, sehingga kita tuh seringkali udah stres duluan gitu. Jadi pertama-tama kita fokus kepada hal-hal yang belum berubah, yang tidak berubah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita masih punya rutinitas yang sama, kita bisa bangun di jam yang sama, tidur di jam yang sama, misalnya bisa kerja atau sekolah dari rumah, itu rutinitas yang sudah terbentuk beberapa bulan ini, itu tidak berubah. Lalu orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, anak-anak tetap ada bersama-sama kita. Jadi pertama kita mau fokuskan pikiran bahwa nggak semua itu berubah, nggak semua out of control, ada masih hal-hal yang tidak berubah dan masih dalam kendali kita. Nah itu dari pikiran kita pertama. Lalu kedua bisa juga kita membangun rutinitas yang baru. Misalnya kita bisa melakukan self-care di mana kita bisa workout dari rumah, seperti yang Om Daniel lakukan dengan keluarga. Bisa make rutinitas yang baru yang menyenangkan bersama keluarga, yang menyenangkan gitu loh, sehingga melepas kejenuhan kita. Jadi bisa olahraga, masak, bagi yang cewek-cewek misalnya pakai kutek atau apapun itu bentuknya, misalnya tetap lakukan juga berkomunitas, komsel misalnya walaupun secara online. Jadi sebisa mungkin rutinitas yang baru yang bisa kita bentuk gitu. Sehingga itu membuat kita merasa aman dengan structure yang ada. That's good. Nah, kalau misalnya dilihat dari khotbah-khotbah nih, Tirza, banyak kita merasa bahwa khotbah itu kan adalah untuk makanan rohani, yaitu untuk roh kita. Tetapi yang kamu omongkan adalah jiwa. Kan firman Tuhan ngajarin kita bahwa manusia itu ada 3 elemen, jiwa, jasmani, jiwani, dan rohani gitu. Nah, kemudian aspeknya yang kita bicarakan tentang mental health atau kejiwaan itu, apakah sebenarnya Tuhan Yesus care? Apakah firman Tuhan sebenarnya care tentang hal-hal yang kita semua hadapi pada saat ini? How do you know about that? Definitely. Ada ayatnya di mana Tuhan Yesus itu bilang, Tuhan ingin menyempurnakan kita baik dalam tubuh, jiwa, dan roh ya. Dan terutama saat kita berbicara tentang mental health atau kesehatan jiwa, itu mencakup aspek jiwa kita. Di mana jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak gitu. Tuhan Yesus mau di ayat itu
kalau nggak salah ada di 1 Tesalonika 5. Tirsa lupa tentunya di mana. Cuman Tuhan ingin ketiga-tiganya kita perhatikan supaya semuanya sempurna saat kedatangan Tuhan Yesus nanti. Amen. Gitu. Bagi Tuhan, mental health, kejiwaan kita perlu diperhatikan sama pentingnya seperti kita memperhatikan kesehatan fisik kita gitu. Dan itu semua saling berelasi. Kalau kita terlalu stres, kadang secara fisik kita sering pusing, nggak enak badan. Jadi itu semua berhubungan gitu. Jadi dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, itu benar sekali. Dan juga kita perlu ingat ya, Tuhan Yesus sendiri itu saat dia harus tahu dia akan disalib itu, sebentar lagi dia akan ditangkap gitu. Dia waktu itu sampai bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, ke Bapaknya maksudnya, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Jadi dia di situ merasakan mungkin depresi yang sangat depresi, ketakutan yang sangat besar. Dan dia mengekspresikan itu kepada Bapaknya gitu. Dia nggak deny, oh aku nggak apa-apa, aku fine-fine aja. Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Justru Tuhan Yesus menunjukkan, aku juga bisa mengalami isu-isu gangguan kesehatan jiwa gitu. Dan dia butuh Bapaknya di saat itu. Gitu. Jadi jangan malu, jangan takut mengakui bahwa kita punya isu-isu kesehatan jiwa. That's very good. Nah, Tirsa tadi kan juga menyampaikan tuh, step pertamanya adalah jangan malu untuk mengakui kalau kita memang punya masalah dengan kesehatan jiwa kita. Tapi kita ini orang di Indonesia terutama ya, banyak banget yang malu justruan ya, apalagi kalau misalnya menyangkut tentang hubungan suami istri. Waduh, nanti apa kata orang, sedangkan kita ini udah pelayanan di gereja ya, terpandang, maksudnya gitu. Nggak boleh dong ada orang yang tahu bahwa kita itu lagi punya masalah dengan mental atau kesehatan jiwa kita. Bagaimana ini Tirsa supaya orang-orang itu bisa mengerti dan mau berbuka untuk mengakui keadaan mereka yang sebenar-benarnya. Ya itu dia, karena kita dari awal berpikir kita harus kudus, kita harus sempurna gitu, kita nggak boleh ngalamin masalah kalau kita pelayanan gitu. Tapi sebenarnya dengan kita menaruh topeng itu, kita jadi pelayan-pelayan yang mungkin fake gitu ya, yang mungkin palsu, di mana justru jemaat-jemaat kita tuh nggak bisa relate sama kita. Mereka jadi merasa, aku jadi sungkan tuh untuk curhat ke gembalaku atau gembala komselku, karena bagiku dia kayak sempurna banget hidupnya, fine-fine aja. Ya udah aku pendem aja lagi. Jadinya kan orang jadi takut duluan gitu, nggak berani curhat gitu. Jadi Tirsa pikir penting untuk mulai dari para leaders di gereja dulu untuk memberi kesadaran ini kepada para jemaat bahwa kita sebagai gembala pun kita mengalami masalah, tekanan-tekanan kejiwaan gitu. Kita pun struggling, we're all struggling gitu. Nah, ini disebut dengan vulnerability. Jadi kita berani vulnerable kepada orang-orang yang kita percaya. Dengan gitu saat jemaat berpikir, wah ternyata gembalaku juga bisa ngalamin masalah ya. Ternyata nggak cuman aku sendiri loh yang ngalamin hal ini gitu. Dengan dia merasa berpikir seperti itu, jadinya dia jadi berani. Oke deh, aku berani curhat, toh kita sama-sama ngalamin masalah gitu. Oke, berarti dimulai dari pemimpinnya dulu. Bagus banget ya. Bisa. Ngaku kok kalau ada masalah, ngaku. Ngaku sama siapa? Ngaku sama kamu, ngaku sama jemaat. Oke, nah masalahnya gini loh Tirsa. Kenapa pada waktu kita mulai terbuka, kok rasanya somehow plong gitu loh. Ya ini mungkin nanti bisa dijawab setelah break yang satu ini ya. Jadi nanti tolong dijawab tentang hal itu. Nah pemirsa sekalian, kita tahu bahwa memang benar mental health ini sangat diperlukan banget. Supaya kita nggak gila gitu ya. Supaya kita nggak mengambil jalan pintas menuju maut gitu. Karena sangat disayangkan sekali ada orang-orang yang bahkan gelap mata. Kemudian mereka menyakiti dirinya, menyakiti orang lain. Atau bahkan yang paling fatal sekali lagi adalah bunuh diri. Bunuh diri tentunya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, justru akan membawa Anda masuk neraka. Dan bahkan untuk keluarga yang ditinggalkan, itu akan menambah berbagai macam masalah lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti kita akan tanya langsung kepada narasumber. Saksikan, nanti kita akan kembali di Good News Program. Bukan berarti menjadi seorang konselor kita tuh bebas dari masalah, nggak punya tekanan, nggak bisa ngalamin depresi, apapun itu.